Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor. Ya, sekarang kita sudah masuk di bulan September, yang artinya beberapa bulan lagi kita akan masuk di penghujung tahun 2022. Dan biasanya di akhir tahun ini ya, setiap akhir tahun biasanya ada fenomena window dressing, dan biasanya di situ akan banyak muncul pertanyaan, kira-kira sektor mana ya yang nanti akan manggung di akhir tahun 2022 ini. Nah, kita akan coba membahasnya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini, dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join melalui link di dalam deskripsi di video ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, kita mulai dulu dari pergerakan IHSG di tahun 2022 ini ya. Jadi kalau kita melihat IHSG sepanjang tahun 2022 ini, IHSG cenderung volatile. Dimana di awal tahun IHSG masih di level 6.500-an, kemudian sempat naik menuju all time high-nya di atas level 7.300. Habis itu ambles lagi nih di bulan Mei-nya, ada sell in May and go away, balik lagi ke level 6.500. Habis itu naik lagi, habis itu turun lagi, dan posisi akhir tahun akhir Agustus 2022 IHSG ditutup di level sekitar 7.100-an ya. Jadi ini volatile IHSG kita di tahun 2022 ini. Kenapa? Menurut saya karena sentimen globalnya sedang tidak bagus ya. Amerika sedang menghadapi resesi, Amerika sedang menghadapi inflasi, Amerika sedang menaikkan suku bunga The Fed yang agresif, yang itu membuat market Amerika tumbang ya. Dan ketika market Amerika tumbang, biasanya negara-negara lain pun juga ikut tumbang juga gitu. Cuman kenapa IHSG kita ini selalu bertahan, bahkan selalu naik lagi, karena memang fundamental di negara kita ini bagus. Plus ya, kita negara komoditas ya, ini yang diuntungkan dari Indonesia saat ini. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Jadi IHSG sampai akhir Agustus 2022 secara year to date membukukan kenaikan 9,07% ya. Jadi IHSG naik 9%. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan portfolio kita? Apakah portofolio kita sampai akhir Agustus ini sudah mengalahkan market atau belum? Kalau belum mengalahkan market, kita bisa revisi lagi atau kita bisa evaluasi lagi. Kira-kira apa yang salah? Apakah kita membeli saham-saham yang jelek gitu ya? Atau memang kita membeli saham-saham yang memang tidak kita harapkan naik di tahun ini? Bisa jadi ya, kita membeli saham yang sekarang sedang terpuruk, yang harapannya baru akan naik itu di tahun-tahun mendatang ya. Itu pun juga nggak masalah juga seperti itu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai kenaikan IHSG, pasti ada nih sektor-sektor yang dia mengangkat IHSG naik ya. Nah, kita akan melihat sektor apa saja yang akhirnya membuat IHSG kita naik. Di bursa kita ada 11 sektor. Ya, ini adalah data yang saya ambil dari websitenya bursa ya, di www.idx.co.id, di mana saya mengambil 11 sektor yang merupakan cerminan dari saham-saham di bursa kita. Nah, dari 11 sektor tersebut ya, ada sektor energi, basic material, industrial, consumer, dan sebagainya. Kita ngelihat yield yang paling kanan di sini ya, yield yang paling kanan ini adalah yield atau return secara year to date. Jadi dari return dari awal tahun 2022 sampai posisi Agustus 2022, di mana pemimpinnya adalah sektor energi ya. Kenaikan return terbesar disumbangkan dari sektor energi yang naik 66,7%. Kemudian yang kedua ada sektor industrial yang naik 27,6%, dan ada sektor transportation dan logistik yang naik 23,2%. Artinya apa? Artinya kalau misalkan portfolio kita sebagian besar kita memilih atau memiliki saham-saham di 3 sektor ini, pasti ya, apalagi kalau kita membelinya sejak
maksimal awal tahun 2022 ini sudah dipastikan kinerja portfolio kita itu jauh di atas market ya. Kenapa? Karena ini tadi ya, indeksnya aja naiknya sangat tinggi. Apalagi kalau kita melihat sektor-sektor energi ya, saham yang ada di sektor energi ini kenaikannya sudah rata-rata di atas 100%, terutama saham-saham batu bara. Artinya kalau kita sudah pegang saham-saham sektor energi ini sejak maksimal awal tahun 2022 ini, sudah dipastikan kinerjanya udah lebih bagus dari IHSG, seperti itu kan. Nah, kemudian bagi kita yang mungkin masih memegang saham-saham di luar itu ya, misalkan kita masih banyak pegang saham consumer, saham properti, apalagi teknologi, ya mungkin belum, kinerja portofolio kita belum mengalahkan IHSG di tahun ini. Cuman menurut saya nggak masalah sih, kita review lagi ya, kita evaluasi lagi apakah memang nanti di tahun-tahun depan kinerjanya akan naik signifikan ya atau tidak, yang dimana nanti ketika kinerjanya naik, terutama naiknya signifikan, biasanya di situ harga sahamnya juga akan ikut naik ya. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Sektor energi menjadi primadona di tahun ini ya, dan ini memang wajar ya, sangat berhubungan dengan kondisi global saat ini, di mana inflasi yang terjadi di dunia ini penyebab utamanya adalah kenaikan harga komoditas energi utama ya. Ketika harga komoditas energi utama naik, menjadikan semua bahan-bahan baku naik dan membuat harga barang-barang pokok juga naik, dan disitulah terjadi inflasi. Nah, komoditas utama itu apa saja? Komoditas utama itu 3 ya, minyak, gas, dan batu bara. Minyak bumi untuk kebutuhan logistik, kemudian gas ini untuk kebutuhan industri, dan batu bara untuk kebutuhan listrik, di mana 3-tiganya ini sangat kita butuhkan ya. Kalau 3-tiganya ini naik, berarti ya siap-siap terjadi inflasi. Dan bagi kita para pemegang saham dari 3 komoditas utama ini, sudah dipastikan kita dapat cuan di tahun ini ya. Nah, sekarang kita ngelihat nih harga komoditas dari 3 komoditas utama ini sampai posisi akhir Agustus ya 2022 ini. Yang pertama kita ngelihat harga minyak Brent, yang dimana posisi akhir Agustus ini sebenarnya sudah diperdagangkan di level di bawah $100 per barel ya. Jadi kemarin ini sempat di atas 100, terutama di bulan Maret saat terjadi perang Ukraina Rusia ya, sempat di atas $120 per barel. Dan bertahan terus di atas 100, dan sekarang posisinya sudah di bawah $100 per barel. Harapannya apa? Kalau saya mengharapkan sih harganya stabil di bawah 100 ya, supaya ya pemerintah nggak jadi menaikkan harga BBM kan gitu. Kalau bisa sih turun gitu ya, supaya harga BBM-nya murah ya. Oke, nah selanjutnya kita ngelihat harga gas alam. Harga gas alam pun juga naik. Kita ngelihat dari posisi awal tahun 2022 sampai sekarang, harga gas alam ini sudah naik 100% lebih ya. Dan ini juga menjadikan ya para pelaku industri yang menggunakan bahan bakar gas ya siap-siap nanti, kan ada wacana nih. Karena sekarang mayoritas industri pakai harga gas yang dipatok oleh pemerintah. Nah, kabarnya kan rencana mungkin 2 tahun lagi harga gasnya akan dilepas gitu kan, tidak dipatok lagi. Nah, kira-kira kalau seperti itu, Pak akan cek nih mereka-mereka yang menggunakan menggunakan gas sebagai alat produksi, sebagai bahan produksi ya, sebagai bahan bakar produksi utama, pasti akan terkena dampak. Nah, selanjutnya tergantung perusahaan tersebut apakah bisa melakukan efisiensi dan bisa menaikkan harga jual produknya atau tidak. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi nggak masalah ketika harga gas naik, kita pilih saham-saham yang sedang terkena sentimen negatif karena harga gas yang naik. Asalkan perusahaan survive, nanti tinggal ditunggu waktu ketika harga gas turun, biasanya di situ sentimen positif akan masuk di saham yang kita pilih. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah harga batu bara. Ini saham primadona kita semua kayaknya ya. Di sini harga batu bara globalnya ini juga naik. Di awal tahun 2022 harganya masih di bawah 200 ya, $200, dan sekarang sudah di atas $400. Artinya ini juga sudah naik 100% ya.
Inilah yang membuat kinerja saham-saham batubara naik signifikan dan membuat harga sahamnya pun juga naik ya. Kalau kita lihat mayoritas saham-saham batubara sejak awal tahun 2022 semuanya naik ya, sampai sekarang semuanya naik dan rata-rata naiknya di atas 100% ya. Nah, kita tidak tahu apakah sampai akhir tahun masih bisa di atas masih terus di atas $400, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar sih masih ya, karena ini memang batubara ini sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik ya, bahan baku PLTU. Jadi ini kayaknya masih sangat dibutuhkan ya. Oke. Sektor energi adalah sektor yang menarik ya, menjadi sektor primadona di tahun 2022 ini ya. Bagi kita yang sudah mengoleksi saham-saham sektor energi sejak maksimal awal tahun 2022 ini sudah dipastikan harga saham yang kita pegang tersebut ya pasti naik di atas 100% ya. Saham-saham batubara hampir semuanya naik rata-rata sekitar 100% sejak awal tahun 2022. Nah, bagaimana dengan kita yang belum punya sektor energi? Apakah masih menarik untuk masuk? Kalau kita ngelihat ini sudah naik tinggi nih. Nah, kalau sudah naik tinggi ini ibaratnya ya tinggal nunggu turunnya sebenarnya ya. Tapi menurut saya sampai akhir tahun 2022 ini masih manggung. Tapi sekali lagi hati-hati ya. Begitu ada sentimen negatif sedikit saja ya siap-siap harga sahamnya turun. Mereka-mereka yang berpesta pora di saham-saham sektor energi di tahun ini adalah mereka yang sudah mengkoleksi saham-saham energi sejak lama ya, sejak tahun kemarin, sejak tahun 2020, maksimal sejak awal tahun 2022 ini. Dan mereka semua sudah cuan banyak, mereka semua kayaknya sih tinggal jualan saja. Ya, jadi harus hati-hati bagi kita yang belum punya saham di sektor energi. Ya berat ya ibaratnya kalau kita mau masuk takutnya nanti langsung turun seperti itu ya. Kalau kita nggak masuk nanti akhir tahun kita nggak ikut pesta, kira-kira seperti itu kan ya. Nah, ini berikut tips dari saya ya. Jadi kesimpulannya sektor energi menurut saya masih akan manggung sampai akhir tahun 2022 ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita yang belum punya saham di sektor energi, apakah kita masih bisa masuk? Kalau menurut saya, kalaupun mau masuk ya jangan banyak-banyak gitu ya. Mungkin maksimal 30% saja itu oke. Ya, 30% oke, yang 70%-nya kita belikan di sektor-sektor yang belum naik ya. Yang belum naik. Kita ngelihat sekarang ada inflasi dan suku bunga tinggi, yang dimana ini menjadi sentimen negatif buat sektor di luar sektor energi ya. Otomatis mereka harga-harga saham mereka tidak akan naik karena sentimen negatif. Nah, di situ kita bisa pilih-pilih nih. Saham-saham mana atau perusahaan-perusahaan mana yang bisa survive menghadapi inflasi dan suku bunga tinggi tersebut plus kenaikan harga komoditas tersebut ya. Yang nantinya ketika harga-harga komoditas tersebut turun, membuat harga bahan baku turun, disitulah margin labanya tebal, dan ketika sentimen positif masuk, harga sahamnya akan naik ya. Nah, itu tips dari saya, di mana ya kita tetap boleh punya sektor energi ya, sektor energi ya mungkin 30% saja seperti itu ya. Sisanya kita belikan saham yang belum naik. Pestanya ya masih tahun-tahun depan gitu ya, tidak tahun sekarang. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu saham-saham apa saja yang ada di watchlist kami sudah menulis ebook yang berisi 5 saham watchlist under value, yang dimana dari 5 saham ini ada beberapa sektor, baik sektor energi maupun sektor yang belum manggung. Teman-teman bisa download ebooknya secara gratis di link di bawah ini ya, di link di deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, silahkan mendownload ebooknya tersebut ya. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.